warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Yunisa, NPM 2273108, Program Studi Teknik Sumber Daya Lahan dan Lingkungan Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan alternatif perhitungan kelayakan finansial pembangunan dengan menggunakan metode payback period, mata kuliah ekonomi teknik, dosen pengampu Ibu Vera Chania Putri, STMT. Analisis payback period. Satu payback period adalah satu periode atau jangka waktu yang diperlukan untuk menutup pengeluaran investasi dengan menggunakan aliran kas net. Metode payback period digunakan untuk mengetahui seberapa lama dalam periode investasi akan dapat dikembalikan saat terjadinya pulang pokok tersebut. Semakin cepat waktu pengembalian, semakin baik. Analisis payback period. Payback period digunakan untuk mengukur kecepatan kembalinya dana dan tidak mengukur keuntungan dari proyek tersebut. Payback period terjadi pada periode setelah terjadi BEP. Dalam hasil analisis ini nantinya alternatif yang akan dipilih yaitu alternatif dengan periode pengembalian lebih singkat. Rumus umum dari payback period analisis adalah payback period sama dengan nilai investasi dibagi proses. Apabila periode payback kurang dari suatu periode yang telah ditentukan, proyek tersebut diterima. Apabila tidak, proyek tersebut ditolak. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan nilai investasi suatu penerimaan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut juga untuk mengukur kecepatan kembalinya investasi. Analisis payback period ini dapat dilakukan dengan memperhitungkan time value of money, disebut discounted payback analysis atau mengabaikan I sama dengan 0%. Jika arus kas per periode nilainya sama, maka payback period dapat dihitung dengan rumus NP sama dengan P per NCF, di mana P sama dengan investasi awal, NCF adalah net cash flow. Jika arus kas per periode berbeda, maka payback period dapat dihitung dengan rumus NP sama dengan N plus A min B per C min B, yang dimana N adalah tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi awal, A adalah jumlah investasi awal, B jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N, C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Salah satu contoh soal tentang analisis payback period adalah sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 50 juta dengan umur penggunaan 10 tahun tanpa nilai sisa. Keuntungan neto setelah pajak dari proyek tersebut adalah tingkat bunga yang berlaku adalah 10%. Jadi yang pertama kita diketahui adalah nilai investasi adalah 50 juta. Umur penggunaan adalah 10 tahun, nilai residu dari nilai investasi adalah 0 karena tidak ada nilai residu yang terpakai, bunganya yaitu 10%. Awal-awal kita harus membuat tabel, yaitu dengan memasukkan prosit pendapatan yang didapat selama 10 tahun. Yang kedua, kita mencari nilai depresiasi, yaitu investasi dikurang nilai residu dibagi dengan umur penggunaan. Didapat 5 juta untuk 10 tahun. Jadi setiap tahun itu nilainya adalah sama, yaitu 5 juta. Yang kedua, kita harus mencari nilai prosit, yang dimana nilai prosit didapat dari nilai pendapatan ditambah nilai depresiasi. Selanjutnya adalah I atau tingkat suku bunga, yaitu rumusnya adalah 1 dibagi 1 plus I yang kita dapat adalah bunga 10% dipangkatkan dengan tahun keberapa kita mencari I itu. Begitu juga selanjutnya. Yang ketiga, kita harus mencari PV, nilai PV, yaitu adalah rumus dari kita harus mengalihkan nilai prosit yang telah dicari dengan jumlah bunga per tahun, sehingga didapat nilai ini. Setelahnya kita harus mencari nilai prosit kumulatif. Prosit kumulatif adalah prosit tahun pertama ditambah dengan prosit tahun kedua, prosit awal ditambah prosit tahun kedua menjadi prosit kumulatif di tahun kedua. Begitupun seterusnya. Setelah didapat, kita mencari nilai NPV atau Net Present Value yang didapat dari hasil pengurangan dari
jumlah nilai PV dikurang dengan nilai investasi yang diinvestasikan pada proyek tersebut. Yang selanjutnya adalah kita mencari nilai payback period, yang dimana kita harus mencari nilai N, nilai A, nilai B, dan nilai C. N yaitu nilai tahun terakhir di mana jumlah arus kas masih belum bisa menutupi investasi awal. Didapatkan yaitu di tahun kedua. Di tahun kedua kita lihat nilai profit kumulatifnya adalah 39 juta, sedangkan di tahun ketiga itu sudah melewati atau sudah dapat mengembalikan nilai investasi awal. Jadi yang kita ambil adalah nilai tahun kedua. Yang kedua adalah nilai A. A adalah jumlah investasi awal. Jumlah investasi awal yaitu sebesar 50 juta. Nilai B adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N. Kita lihat pada tahun kedua jumlah kumulatif yaitu 39 juta. Sedangkan C adalah jumlah kumulatif arus kas pada tahun ke N plus 1. Nilai kumulatif di tahun kedua plus 1 yaitu di tahun ketiga, sehingga didapat yaitu 57 juta. NP sama dengan N plus A min B dibagi C min B, sehingga didapatkan nilai dari payback periodnya adalah 2,661 tahun atau 2 tahun 8 bulan. Sehingga dapat disimpulkan investasi ini dapat memperoleh atau dapat dikembalikan dana investasinya pada tahun kedua di bulan ke-8. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.